Pemirsa, pasar kopi dunia tengah dihadapkan pada masalah tingginya harga biji kopi, naiknya permintaan kopi dunia yang tidak dibarengi dengan produksi kopi yang memadai. Namun di luar masalah itu, kopi tak kehilangan pamor dan tetap dicari masyarakat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis dari Senin hingga Jumat pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia, dengan biliaran cangkir diminum setiap harinya. Namun di balik secangkir kopi yang nikmat, terdapat rantai produksi panjang yang melibatkan petani di seluruh dunia, tak terkecuali di tanah air. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, tapi dunia juga mengenal Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia. Indonesia menjadi penyumbang 6% dari kebutuhan kopi dunia. Bersama dengan Brazil, Vietnam, dan Kolombia, keempat negara ini tidak hanya menghasilkan kopi dalam jumlah besar, melainkan terkenal dengan kualitas biji kopi mereka yang tinggi. Namun sayangnya angka produksi kopi saat ini belum mencukupi permintaan kopi dunia. Belum lagi dengan krisis iklim dalam beberapa tahun terakhir yang membuat harga kopi semakin tinggi. Kenaikannya dalam 2 tahun terakhir cukup signifikan. The International Coffee Organization atau ICO melaporkan harga grosir kopi Robusta telah naik 17% di tahun 2024. Kenaikan ini jadi yang terbesar sejak tahun 1979. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi pelaku industri kopi tanah air. Karena selain memiliki harga jual kopi yang lebih rendah dari pasar global, pengusaha juga tetap harus menjaga kualitas kopi yang dijual ke konsumen. Salah satunya adalah kopi kapal api yang merupakan produsen pengelolaan kopi terbesar di Indonesia. Harus semakin bijak dalam memilih kopi pilihan mereka. Harus memilih kopi yang benar-benar menggunakan 100% biji kopi pilihan. Seperti kapal api yang sudah puluhan tahun beredar dan melayani masyarakat Indonesia. Dan kita juga berharap konsumen bisa terus ngopi. Dengan kopi, kita bisa memulai hari dengan penuh semangat dan menjadikan hari kita lebih produktif. Harusnya sih nggak ada apa-apa ya, sama ya. Intinya kan cuma harganya yang naik, ya takarannya atau kualitasnya ya tetap sama sih menurut saya. Kalau aku nggak masalah sih Kak, kalau misalkan naiknya cuma kayak 1.000, 2.000 gitu. Nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Tak hanya nikmat diminum, kopi juga memiliki banyak kandungan yang baik untuk tubuh manusia dan berbagai manfaat mulai dari meningkatkan daya ingat, menjaga konsentrasi, menjaga mood, mengurangi depresi, dan efektif menjaga produktivitas. Kopi aja ya, itu mengandung zat-zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Gitu. Misalnya di dalam kopi juga mengandung antioksidan. Kopi itu sebenarnya juga ada manfaatnya kalau dikonsumsi dalam batas normal. Misalnya ini bisa membantu untuk meningkatkan mood, ya, moodnya menjadi lebih enak seperti itu. Kemudian juga orang bilang kalau minum kopi jadi lebih melek tuh juga bukan dalam batas yang berlebihan, batas yang normal aja. Kalau dikonversikan ke dalam berapa cangkir sih sebenarnya amannya itu 2-3 cangkir sebenarnya aman. Kenaikan harga kopi dunia memang diprediksi masih akan terjadi hingga tahun 2025 dan perubahan iklim masih menjadi penyebab utamanya. Jika tak segera ditangani, harga kopi bukan tak mungkin akan semakin pahit lagi. Tim Liputan Metro TV.